MotoGP Jerez nampaknya bakal seru nih. Selain banyak misi-misi yang dibawa, seperti Marc Marquez yang sudah sembuh dari cedera dan siap untuk all out melawan Aprilia, juga ada Yamaha yang bakalan menurunkan motor baru nih. Nah, serunya, Toprak mengatakan bakalan all out juga di Jerez. Apakah dia juga bakal mencoba motor barunya? Dan juga ada Marc Marquez yang nampaknya sudah menolak untuk kembali ke Honda. Karena dari apa yang disampaikan di media, nampaknya ini sudah pada fase akhir karirnya. Nah, roman-romannya nih, kayaknya bakalan pensiun 2028. Wah, 2 tahun lagi. Dan juga ada Liberty Media dari Amerika yang selain melawan Iran, juga melawan kebijakan kuota pembalap yang terlalu banyak rider Italia dan Spanyol. Bakalan dikurangi untuk membuat lebih banyak perwakilan pembalap dari seluruh dunia seperti Olimpiade. Wah, gimana tuh? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Buat teman-teman pecinta MotoGP yang suka berita lebih tajam dan lebih update, bisa langsung berlangganan di TNT. Cukup mulai dari 10.000 saja, sudah mendapatkan konten eksklusif yang update lebih banyak setiap hari. Tentang progres, perkembangan teknik, dan juga rumor transfer. Salam TNT MotoGP. Kedatangan Toprak Razgatlioglu di Circuito de Jerez, Angel Nieto, kali ini membawa nuansa yang sangat berbeda. Bukan sekedar balapan biasa dalam kalender MotoGP, tapi sebuah momen emosional sekaligus strategis. Jerez adalah rumah kemenangan bagi Toprak, tempat dia mengunci 2 gelar dunia Superbike. Dan itu berarti satu hal, dia hampir pasti akan tampil habis-habisan. Namun konteksnya kini berubah total. Jika sebelumnya dia datang dengan motor yang sudah dia kuasai sepenuhnya di Superbike, kini dia membawa misi baru bersama Monster Energy Yamaha MotoGP. Adaptasi masih menjadi pekerjaan utama, tapi justru di lintasan yang sangat dia kenal inilah peluang untuk meledak mulai terbuka. Layout Jerez yang teknikal, sempit, dan mengalir sangat sesuai dengan karakter balap Toprak yang agresif saat pengereman dan presisi di tikungan. Nah, yang menarik adalah Toprak tidak punya alasan untuk menahan diri. Sebagai rookie di MotoGP, ekspektasi terhadapnya masih dalam batas wajar. Namun di Jerez, dia memiliki keunggulan mental dibanding pembalap lain dan itu bisa menjadi pemicu untuk tampil all out. Dia tahu di mana harus mengambil resiko, tahu batas grip lintasan, dan tahu bagaimana mengelola ritme balapan di sirkuit ini. Ini bukan lagi soal adaptasi lintasan, melainkan adaptasi motor saja. Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah apakah Yamaha akan memberinya paket terbaru? Bahkan mungkin spesifikasi Yamaha YZR-M1 yang lebih mutakhir. Dengan adanya wildcard dari Augusto Fernandez dan tes pasca balapan, indikasinya cukup kuat bahwa Yamaha akan membawa upgrade signifikan ke Jerez. Meski tidak selalu berarti Toprak langsung menggunakan full spec terbaru. Sangat mungkin dia mendapatkan beberapa komponen pengembangan yang lebih fresh dibandingkan seri sebelumnya. Disinilah strategi Yamaha menjadi krusial. Mereka tidak hanya mengejar hasil, tapi juga validasi data. Jika Toprak benar-benar tampil agresif dan kompetitif, maka data yang dihasilkan akan jauh lebih bernilai dibandingkan sekedar simulasi atau tes biasa. Dengan kata lain, gaya all-out Toprak justru bisa menjadi alat pengembangan tercepat bagi Yamaha. Namun tentu ada resikonya. Motor Yamaha saat ini, terutama dengan proyek V4 yang masih dalam tahap pengembangan, belum sepenuhnya stabil dalam berbagai kondisi. Memaksa limit di atas motor yang belum matang bisa berujung kesalahan. Tapi di sisi lain, inilah karakter Toprak. Dia bukan tipe pembalap yang menunggu motor sempurna untuk tampil maksimal. Dia justru sering menciptakan performa di luar ekspektasi dengan gaya balapnya yang unik. Jika semua elemen ini bertemu, lintasan favorit, motivasi tinggi dan kemungkinan update motor, dan minimnya tekanan sebagai rookie, maka Jerez bisa menjadi titik ledak pertama bagi Toprak di MotoGP. Bukan tidak mungkin dia akan tampil jauh lebih kompetitif dibandingkan 3 seri sebelumnya, bahkan berpotensi menjadi kejutan di barisan depan. Pada akhirnya, Jerez bukan hanya soal hasil akhir bagi Toprak Razgatlioglu, tapi tentang pernyataan. Pernyataan bahwa dia mulai memahami MotoGP, bahwa dia mampu menerjemahkan dominasinya di Superbike ke level tertinggi, dan bahwa ketika berada di lintasan yang dia kuasai, dia siap mengambil resiko penuh. Jika benar dia tampil all out, dengan atau tanpa N1 terbaru, maka akhir pekan ini bisa menjadi awal cerita besar berikutnya.
Berita kedua, keputusan Marc Marquez untuk menutup pintu kembali ke Repsol Honda mulai terlihat bukan sekedar langkah karir biasa, melainkan bagian dari fase akhir perjalanan seorang legenda di MotoGP. Dalam berbagai pernyataan terbarunya, termasuk yang disampaikan melalui siniar Tenggo Unplan dan dikutip oleh motorsport.com, Marquez secara tegas memberikan sinyal bahwa lingkaran bersama Honda telah benar-benar tertutup. Hubungan antara Marc Marquez dan Honda selama lebih dari 1 dekade memang layak disebut sebagai salah satu kolaborasi paling dominan dalam sejarah MotoGP. 6 gelar dunia yang diraih bersama menjadi bukti betapa kuatnya ikatan tersebut. Namun, cedera panjang sejak 2020 mengubah segalanya. Performa yang menurun ditambah kesulitan Honda dalam mengembangkan motor kompetitif membuat Marquez berada di titik di mana dia harus memilih antara loyalitas atau kelanjutan karirnya. Keputusan henggang ke Ducati, dimulai dari Gresini Racing hingga akhirnya berlabuh dengan Ducati Lenovo Team, menjadi titik balik besar. Di sana, dia tidak hanya menemukan kembali performanya, tapi juga membuktikan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi. Bahkan, keberhasilan meraih kembali gelar juara dunia menjadi semacam penembusan atas masa sulit yang sempat membuatnya meragukan masa depannya. Namun yang paling menarik bukan sekedar penolakan terhadap Honda, melainkan cara dia mengungkapkannya. Dalam pernyataan yang banyak dikutip media seperti Crash.net, Marquez menggambarkan hubungan dengan Honda seperti hubungan romantis yang harus diakhiri demi kebaikan bersama. Analogi ini bukan hanya emosional, tapi juga final, tidak menyisakan ruang untuk kembali suatu hari nanti. Lebih jauh lagi, arah masa depannya mulai terbaca dari strategi kontraknya. Dalam laporan yang berkembang di The Race, Marquez disebut hanya menginginkan kontrak jangka pendek, bukan cenderung tahunan. Bagi pembalap sekelas dirinya, keputusan ini sangat tidak biasa, kecuali jika ada rencana besar di baliknya. Dan disinilah spekulasi mulai mengerucut, pensiun pada 2028. Jika ditarik garis lurus, pola ini terlihat jelas. Marquez kini berada dalam fase menyelesaikan misi, mengembalikan kejayaan, menutup luka masa lalu dan memastikan karirnya berakhir dalam kondisi terbaik. Dia sendiri mengakui bahwa sempat mempertimbangkan pensiun setelah cedera, namun memilih bertahan untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa menang. Kini, setelah tujuan itu tercapai, tekanan internal tersebut seolah telah hilang. Pernyataannya bahwa dia telah menutup lingkaran menjadi kunci utama dalam membaca situasi ini. Dalam dunia olahraga, kalimat semacam ini jarang diucapkan tanpa makna mendalam. Itu bukan sekedar refleksi, melainkan indikasi bahwa dia sudah berdamai dengan perjalanan karirnya. Sebuah tanda klasik dari atlet yang mulai melihat garis finish. Jika benar 2008 menjadi target akhir, maka 2 musim ke depan akan menjadi semacam bab terakhir bagi Marc Marquez. Dia masih akan tampil kompetitif, masih berburu kemenangan, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Bukan lagi membangun masa depan panjang, melainkan memaksimalkan sisa waktu yang ada. Pada akhirnya, penolakan kembali ke Honda bukan hanya soal memilih tim, tapi simbol bahwa Marc Marquez telah bergerak melampaui masa lalunya. Ia tidak lagi melihat ke belakang, melainkan fokus menyelesaikan cerita yang dia tulis sendiri. Dan jika semua berjalan sesuai arah yang mulai terlihat sekarang, maka dunia MotoGP bukan hanya akan kehilangan seorang juara, tapi juga menyaksikan penutupan karir yang dirancang dengan sangat sadar, terukur, dan penuh makna oleh salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. Berita ketiga, masuknya Liberty Media ke dalam ekosistem MotoGP mulai memunculkan arah baru yang tidak lagi semata-mata berbasis performa di lintasan, melainkan pada strategi ekspansi global. Dalam pendekatannya ini, grid MotoGP tidak hanya dipandang sebagai kumpulan pembalap tercepat, tapi juga sebagai peta dunia berjalan, yang mempresentasikan berbagai pasar potensial. Konsekuensinya cukup tajam. Dominasi tradisional pembalap dari Spanyol dan Italia mulai dipertanyakan, bahkan berpotensi secara sistematis dikurangi. Selama bertahun-tahun, pembalap Spanyol dan Italia memang menjadi tulang punggung MotoGP. Secara statistik, lebih dari 40% grid diisi oleh pembalap Spanyol. Dan jika digabungkan dengan Italia, maka angkanya bisa melampaui 60% di seluruh kelas. Dominasi ini selama ini dianggap wajar karena mereka memang lahir dari sistem pembinaan yang baik. Namun di era baru yang dibentuk oleh Liberty Media, logika tersebut mulai bergeser. MotoGP kini tidak hanya menjual kecepatan, tapi juga jangkauan pasar. Dan itu berarti keberagaman menjadi nilai yang sama pentingnya dengan prestasi. Pernyataan dari Carmelo Ezpeleta menjadi sinyal paling jelas dari perubahan ini. Ketika dia menyebut bahwa grid tidak bisa terus didominasi oleh satu negara. Pesan yang tersirat sangat kuat. Akan ada redistribusi peluang. Meskipun secara formal tidak ada aturan kuota yang diumumkan, tekanan struktural terhadap tim untuk memilih pembalap dari latar belakang negara yang lebih beragam mulai terasa nyata. Dalam skenario ini, pembalap di negara berkembang seperti aset strategis. Nama seperti Ai Ogura, Diogo Moreira, dan juga David Alonso tidak hanya dilihat dari sisi bakat, tapi juga dari potensi mereka membuka pasar baru di Asia, Amerika Selatan, dan wilayah lain yang selama ini belum maksimal tersentuh.
Mereka membawa nilai ganda, performa, dan ekspansi. Namun, di balik peluang tersebut, ada konsekuensi besar bagi nama-nama mapan khususnya dari Spanyol dan Italia. Pembalap seperti Joan Mir, Maverick Vinales, dan Alex Rins kini berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Bukan karena mereka kehilangan kemampuan, tapi karena mereka tidak lagi menawarkan keunikan geografis dalam grid yang mulai dibentuk ulang. Dalam kondisi ini, bahkan status mantan juara dunia pun tidak lagi menjadi jaminan keamanan. Situasi serupa juga membayangi pembalap Italia seperti Franco Morbidelli. Meski memiliki rekam jejak kuat, inkonsistensi performa ditambah tekanan dari kebijakan tidak tertulis ini membuat masa depannya semakin tidak pasti. Dalam konteks ekstrim, pembalap seperti Morbidelli bisa saja menjadi korban dari perubahan arah industri. Bukan karena kalah cepat, tapi karena kalah relevan secara pasar. Di sisi lain, pembalap dari negara yang lebih jarang terwakili justru mendapatkan keuntungan strategis, seperti Jack Miller dan Brad Binder. Kini, memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki oleh banyak rival mereka. Dalam MotoGP versi baru, kewarganegaraan menjadi bagian dari nilai jual. Dan dalam hal ini, mereka berada di posisi yang lebih aman. Jika kebijakan ini benar-benar berjalan agresif menuju 2027, maka kita bisa melihat gelombang seleksi alam baru di MotoGP. Beberapa pembalap Spanyol dan Italia saat ini masih bertahan kemungkinan akan menghadapi akhir karir yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Selain nama-nama seperti Mir, Vinales, dan Rins, potensi tekanan juga bisa menjalar ke pembalap lain yang tidak berada di level elit absolut. Bahkan talenta yang sebelumnya dianggap cukup kompetitif bisa saja tersingkir jika dia tidak membawa nilai tambahan di luar performa. Namun disinilah dilema besar muncul. MotoGP selama ini dibangun oleh rivalitas besar yang banyak melibatkan pembalap Spanyol dan Italia, termasuk era Valentino Rossi dan Marc Marquez, yang membawa olahraga ini ke level popularitas global. Mengurangi dominasi mereka berarti mengambil resiko terhadap kualitas kompetisi dan daya tarik historis. Pada akhirnya, arah yang diambil Liberty Media ini adalah perjudian besar. Di satu sisi, membuka pintu bagi dunia akan memperluas pasar dan menjadikan MotoGP lebih inklusif secara global. Namun di sisi lain, ada resiko mengorbankan beberapa nama besar yang selama ini menjadi fondasi olahraga tersebut. Jika transisi ini tidak dikelola dengan seimbang, MotoGP bisa kehilangan sebagai identitasnya. Tapi jika berhasil, kita akan melihat grid masa depan yang benar-benar merepresentasikan dunia lebih beragam, lebih luas, dan mungkin lebih kejam bagi mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan realitas baru ini. Nah, kalau menurut teman-teman nih, bagusnya seperti Olimpiade yang dari semua negara atau tetap seperti ini saja? Coba komen.